Pembangunan daerah yang terus dilakukan terkadang mengabaikan sisi kelayakan dan keramahan bagi anak dan difabel. Maka dari itu banyak dijumpai kasus, terutama dari anak berkebutuhan khusus tidak menerima hak yang sama dengan anak normal lainnya, baik dalam aspek pendidikan, pelayanan, dan fasilitas publik. Mengingat hal tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Margarana Tabanan menggelar seminar sebagai langkah awal untuk mewujudkan kota yang ramah anak dan difabel di Tabanan. Acara ini digelar sebagai bentuk perhatian kepada hak-hak anak dan difabel yang seringkali diabaikan. Melalui forum ini juga diharapkan akan mendapat solusi terhadap permasalahan ini. Banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke dalam kategori dinyatakan layak untuk anak. Sekali lagi, kebetulan ini di STISIP Margarana, sebuah lembaga pendidikan yang juga ada pendidikan di bawahnya, ada SMK dan yang lain-lainnya. Salah satu berpikir tentang ramah atau layak anak ini adalah meningkatkan katakan kuantitas dan kualitas pendidikan anak-anak. Kendati telah menemukan solusi dan alternatif dari permasalahan yang dibahas dalam seminar ini, namun program Kota Layak serta ramah bagi anak dan difabel ini memerlukan sinergitas serta dukungan dari pemerintah daerah. Nah, kita sudah diskusikan dengan pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk dicarikan solusi. Apakah dia itu dikumpulkan ke tempat tertentu atau sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus itu mendatangkan instruktur yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Selama ini usulan terkait daerah atau kota ramah anak dan difabel yang disampaikan kepada pemerintah baru sampai pada tahap verifikasi. Harapan ke depan, pemerintah akan bisa menyisihkan APBD yang dialokasikan untuk realisasi pembangunan dan penataan daerah atau kota yang ramah anak dan difabel. Fajar Buda, TVRI Bali melaporkan. Komisi DPRD Tabanan untuk pemaparan kami dapat melaksanakan kegiatan seminar yang dalam hidupnya sebagai bersama-sama menyaksikan acara pembukaan pelaksanaan seminar pada hari Sabtu tanggal 3 dengan rencana jadi ini kemudian tahun 2008. Jadi tema ini dianggap bahwa diharapkan dapat menggunakan dan bahasa sudah berkomitmen untuk menuju Kabupaten Tabanan yang layak anak tahun 2018. Kita sedang evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memodel sejauh mana kita sudah memenuhi hak anak dan melaksanakan perlindungan anak. Demikian pula halnya dengan saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Pemerintah Kabupaten Tabanan juga sangat memperhatikan dengan membangun kampung investasi hati, memberikan bantuan asistensi untuk disabilitas, beras serta bantuan sembako. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, perlu dilakukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan masyarakat. Anak adalah investasi bangsa di masa yang akan datang, dan sepertiga dari jumlah penduduk kita adalah anak. Oleh karena itu, mari kita semua lindungi anak kita,
penuhi hak mereka, karena semua anak adalah anak kita. Dengan deklarasi kemerdekaan layak anak sejak tahun 2014, pemerintah Kabupaten Tabanan sudah melakukan berbagai usaha seperti membuat Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan, anak korban kekerasan, dan kita sudah mengajukan Perda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Di samping itu pula, melalui instruksi Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang pelaksanaan Desa Layak Anak, maka seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Tabanan akan melaksanakan indikator Desa Layak Anak dan membentuk tim perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Di bidang infrastruktur, melalui semua OPD sudah melaksanakan program-program pembangunan yang ramah anak dan ramah disabilitas seperti translasi dari Dinas Perhubungan yang mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas pada anak-anak kita. Di bidang kesehatan juga ada program kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, puskesmas ramah anak, dan lain-lain, yang semuanya itu bersumber pada terpenuhnya hak-hak anak dan perlindungan anak. OPD lain juga tidak kalah untuk berkontribusi pada pemenuhan hak anak seperti sekolah ramah anak dari distrik, peseraman anak di setiap desa ramah, dan banyak lagi program dari OPD-OPD lain. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping dari pemerintah dan swasta, khususnya dunia usaha, juga sangat kita butuhkan. Sudah banyak dunia usaha melalui CSR berkontribusi pada anak dan disabilitas seperti bantuan sembako, kursi roda, beasiswa, dan lain-lain. Pemanfaatan waktu luang pada anak. Anak-anak bukan hanya sebagai objek, tetapi forum anak kecamatan dan forum anak desa juga daulat bagi teman-teman sebayanya. Kalau mereka aktif melaporkan berbagai peristiwa, terbuka dalam pikiran kita semua untuk bersama lindungi anak. Demikianlah sambutan singkat ini. Dan sekaligus kami buka seminar ini. Acara hari ini kan menurut saya jarang terlibat ke Tabanan. Hari ini saya diundang, terima kasih. Dan ketika diundang ini saya diminta untuk membicarakan hal yang sering saya geluti, karena saya berbasic dari ilmu tata ruang dan arsitektur. Dan ketika ditawarkan untuk membahas tentang kota ramah anak dan difabel ini, saya terima dengan senang hati, karena saya menaruh harapan besar di generasi emas ini bahwa anak-anak lebih kita lindungi dan kita beri prioritas, termasuk di dalamnya kaum difabel. Dan Tabanan sebagai kota yang terdekat dengan kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi, menurut saya wajib dan baik sekali kalau ini bisa ditingkatkan. Dan saya dapat informasi sudah mulai dievaluasi oleh pusat untuk layak anak pada tahun 2018 ini. Hasilnya belum kita tahu, tetapi menurut pandangan saya sepintas sebagai pengamat, katakan begitu, ketika saya berkeliling untuk melihat kota Tabanan ini, banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke dalam kategori dinyatakan layak untuk anak. Sekali lagi, kebetulan ini di Stisip Margarana, sebuah lembaga pendidikan yang juga ada pendidikan di bawahnya, ada SMK dan yang lain-lainnya. Salah satu berpikir tentang ramah atau layak anak ini adalah meningkatkan katakan kuantitas dan kualitas pendidikan anak-anak. Sehingga dengan demikian saya apresiasi bahwa Stisip ini memelopori melakukan ini untuk kota di tempat kampus ini dan sekolah ini berdiri. Mudah-mudahan apa yang telah dirancang ini
nanti bisa dikerjasamakan dengan para eksekutif dan yudikatif untuk bersama-sama membangun kota Tabanan ini menjadi sebuah kota yang layak anak dan layak bagi kaum difabel. Kalau bisa dibilang alasan paling kuat untuk segera diberlakukan atau dijalankan pembangunan kota layak ini apa? Yang paling segera yang harus basic yang dibangun ini adalah regulasinya. Jadi tanpa ada regulasi kita tidak bisa berbuat banyak, dan regulasi ini sudah diatur di dalam undang-undang maupun PP-nya. Dan kemudian contoh kecil saja, misalkan setiap anak yang lahir itu sudah harus memiliki katakan akte. Nah, seberapa keberpihakan pemerintah sekarang di Kota Tabanan ini yang ada beberapa kecamatan sampai di tempat yang katakan terpencil itu, masyarakatnya paham tentang perlunya catatan sipil, catatan akte itu, termasuk juga pemerintah melayani, karena bagian daripada kegiatan ini adalah pelayanan publik gitu. Sehingga dengan demikian hak-hak anak itu mesti dilindungi, apalagi di dalam perkembangan belakangan ini anak-anak juga harus dilindungi karena banyak dibully, banyak ada kejadian-kejadian yang berkaitan misalkan dengan pelecehan seksual dan yang lain-lain itu juga harus dilindungi dan mendapat perhatian. Itulah saya katakan tadi, pendidikan ini merupakan lembaga yang strategis untuk melakukan kegiatan kota layak anak. Jadi harap dipisahkan yang satu layak anak ini ada yang difabel dan ada hak kepribadiannya yang memang harus dipenuhi sebagai anak-anak gitu. Dan anak-anak ini batasannya sampai dengan 18 tahun. Nah inilah, jadi kebutuhan anak-anak sampai 18 tahun itu apa? Contoh kecil misalkan Kota Tabanan punya nggak taman untuk tempat publik bagi anak-anak, taman kota misalkan. Oh ada, tapi layak nggak, kan gitu pertanyaannya. Nah layak itu bagi yang normal dan bagi juga yang difabel. Jadi yang difabel ini kan tidak hanya anak, ada remaja, ada juga orang tua gitu loh. Nah itu jadi ini sebenarnya agak besar momentum ini karena menyangkut kependudukan ini, menyangkut penduduk yang ada di Tabanan ini, yang harus diketahui jumlahnya, kebutuhannya, posisi dan pendidikannya. Segitu. Kalau dipantau sejauh ini keberpihakan pemerintah bagaimana Pak? Untuk kalau keberpihakan saya tidak melihat dari angka-angka hasil, tetapi dari usaha saya kira Tabanan sudah melakukan karena sudah diverifikasi oleh pusat. Dirancang sejak 2014 kalau tidak salah, dan 2017 kemarin sudah dievaluasi. Jadi kelihatannya 3 tahun membutuhkan memperlengkapkan dirinya seperti itu. Kabupaten kota lain juga sudah seperti Denpasar misalkan, semua melakukan itu. Nah mudah-mudahan saja dengan ada kegiatan ini pemerintah semakin memposisikan kepentingannya, menyisihkan APBD-nya untuk kepentingan itu. Sebab kalau tidak nggak bisa, dan semua OPD, semua OPD harus bersama-sama melakukan kegiatan itu karena ini kalau kita bicara soal Sustainable Development Goals itu salah satu juga berkaitan dengan yang di ramah anak ini. Kalau lihat di kementeriannya juga ada perlindungan ibu. Nah itu jadi ini menjadi lebih luas lagi ya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini secara holistik pembangunan Kota Tabanan ini lebih berpihak kepada kepentingan tadi, layak anak dan difabel tadi. Terima kasih banyak Pak. Maaf satu lagi, karena Tabanan juga sudah berkembang bukan sebagai lumbung padi Bali, sebagai kota agraris, tapi juga sudah menuju ke pariwisata. Sehingga dengan demikian kota layak anak dan difabel ini khususnya di daerah-daerah yang sentuhan pariwisata juga harus menyiapkan fasilitas itu, karena yang wisatawan pun juga ada yang anak dan ada yang difabel. Dan ketika ini ada, ini cepat mendunia. Oleh karena itu, tolong dijadikan Windows jendela daripada informasi seberapa jauh orang di Bali khususnya di Tabanan ini berpihak kepada kaum anak dan difabel itu. Ya sebenarnya kita juga punya program tentang mewujudkan kota yang ramah anak dan difabel. Karena erat kaitannya Dewan Pendidikan ketika dia menurunkan timnya ke lapangan, ke sekolah-sekolah itu banyak sekali terdapat anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini kita belum mendapatkan semacam solusi bagaimana cara kita menangani anak-anak yang 1-2 orang di desa ketika dia memerlukan pendidikan kesetaraan dengan teman-temannya yang normal. Nah ini menjadi suatu kendala.
Nah, kita sudah diskusikan dengan pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk dicarikan solusi. Apakah dia itu dikumpulkan ke tempat tertentu atau sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus itu mendatangkan instruktur yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Ini persoalan-persoalan yang sudah disampaikan sejak dulu oleh para guru, orang tua yang memiliki anak-anak yang bersangkutan itu. Nah, inilah yang kita belum mendapat jawab. Barangkali di seminar ini pas sekali kita akan mencarikan solusinya seperti apa yang kita akan lakukan ke depan untuk kita bersama-sama pemerintah daerah, bersama perguruan tinggi, bersama pihak-pihak persatuan anak di Kabupaten Tabanan, kita akan mencarikan solusi. Nah, kita akan kumpulkan itu dalam waktu segera. Setelah kita mendapatkan rumusan pada seminar pada hari ini, kita akan rumuskan dan kita akan mencarikan solusinya seperti apa. Nanti kita juga akan diskusikan untuk mendapatkan solusi. Berarti selama ini solusi-solusi yang diajukan pemerintah belum ada jawaban? Kita sudah mendapatkan, tapi kondisi daerah semacam begitu yang memerlukan betul-betul memerlukan keseriusan kita bersama. Saya kira sudah ada lampu hijau, tinggal realisasi dan mudah-mudahan tahun ini, tahun pelajaran ke depan ini sudah mendapatkan semacam kebijakan seperti apa yang akan dilakukan, karena ini menyangkut dana transportasi instruktur, tempat pelatihan, tempat berkumpulnya dia. Sementara sih di sekolah-sekolah asal itu menjadi suatu tempat yang digabung, tapi bermasalah juga, mengganggu kadang-kadang anak-anak yang normal itu juga diganggu oleh, ya karena mereka tidak sadar anak-anak itu ya sudah namanya sudah kelainan. Nah, itu sudah berbeda dengan anak-anak biasa gitu. Siapa sih Pak yang paling bisa diharapkan dari realisasian secara rencana yang sudah dilakukan? Ya, tidak ada lain adalah kerjasama kita dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan yang paling utama. Jadi Dinas Pendidikan yang paling utama itu. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak
merupakan